ilmu yang dipakai, tapi kita harus dengarnya dengan iman, nggak pakai akal. Contoh, tahu air pipis, air seni tahu? Air seni itu najis atau suci? Najis. Jika air seni terkena pakaian, kita ambil air, kita elap, kira-kira air yang pakaian kita boleh dipakai? Boleh dipakai lagi? Nggak boleh. Kenapa? Karena najis. Karena begitu sampainya di Rafrafil Ahbar, malaikat Jibril sudah mulai agak mundur. Ayo ikut, kata Nabi. Kata malaikat Jibril, tapi cuman sampai ujung aja ya Rasulullah. Hamba nggak bisa ikutan masuk. Sampainya ke Sidratil Muntaha, Nabi melangkahkan, malaikat Jibril tambah mundur. Ditanya, wahai Jibril, engkau menemaniku perjalanan dari mulai dunia sampai ke Sidratil Muntaha, sekarang kau tinggalkan aku. Malu. Nabi Muhammad ingin berjumpa dengan Allah, malu. Yang undang Allah, tapi Nabi tahu diri bahwa dia seorang hamba, tidak pantas berjumpa dengan Allah dengan keseleborannya. Nabi SAW sampai ke langit ke-7, 7 juta tahun. Logika, mungkin atau enggak? Pakai logika nyampe? Enggak bakal nyampe. Harus diyakini dengan Kenapa? Karena Allah telah mencatat di dalam firman-Nya, Subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan seorang berarti tidak ada hal yang tidak mungkin untuk Allah. Ibu bapak datang ke tempat ini atas izin siapa? Allah. Bukan kemauan sendiri, hatinya keinginan, tapi langkah tidak berarti di dalam langkah, maka tidak akan sampai ke tempat yang mulia ini. Maka Allah Subhanahu wa taala menggerakkan kita seluruhnya untuk berada di dalam yang di tempat di mana tempat ini disucikan oleh Allah, tempat yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah. Kalau perjalanan Nabi 7 juta tahun, ada nggak sih Bib ilmu yang dipakai tapi kita harus dengarnya dengan iman, nggak pakai akal. Contoh, tahu air pipis, air seni tahu? Air seni itu najis atau suci? Najis. Jika air seni terkena pakaian, kita ambil air, kita elap, kira-kira air yang pakaian kita boleh dipakai? Boleh dipakai lagi? Gak boleh. Kenapa? Karena najis. Karena najis. Orang yang memiliki wudhu lalu dia membuang air kecil, cara mensucikannya dengan cukup berwudhu, selesai. Nggak wajib mandi. Air mani, tahu air mani? Tahu air mani ya? Saat air mani keluar, terkena baju, kita basuh, dielap, bajunya boleh dipakai lagi? Boleh, karena suci. Air mani itu suci tapi tidak mensuci. Boleh dielap lagi, tapi pantas apa enggak? Kalau kita ngomong nggak pantas, pastinya nggak pantas, kan begitu? Ganti. Air mani keluar, wajib mandi. Logika, benar nggak? Benar ya? Air mani keluar wajib, air seni keluar cukup. Kalau logika, yang najis cukup wudhu, berarti yang suci gak perlu wudhu. Kenapa? Orang suci, betul. Dan sebaliknya, kenapa yang suci wajib mandi, gimana yang najis? Benar gak? Allah ini baik, Nabi Muhammad ini baik kepada umat, Allah lebih baik kepada hambanya. Kebayang kalau orang Cipakem tipenya beser, tahu beser? Kencing sehari bisa 5 kali, sehari bisa 7 kali. Ada nggak yang penyakitan begitu? Ada. Setiap habis pipis mandi, habis pipis mandi. Ya persis kita kayak ikan mujair.
tiap hari bergelut di dalam air, betul? Tapi subhanallah cukup wudu. Ada contoh yang lain lagi. Kalau kita punya wudu, buang angin, batal nggak wudunya? Yang keluar dari atas atau dari bawah? Dari bawah. Selesai buang angin, kita wudu nggak? Cara menyelesaikan kesucian cukup dengan berwudu. Nah, yang dibasuh muka atau bujur? Jawab nih yang benar. Muka apa ini? Kan yang buang angin ini. Kenapa ini yang dibasuh? Karena saat kita buang angin, ada bunyi atau enggak punya bunyi, yang malu yang mana? Ini. Makanya yang dicebokin muka. Paham? Masuk akal nggak? Nggak bakal masuk. Orang yang buang ini kenapa ini yang dicebokin? Nggak masuk akal. Tapi wajib dipahami harus dengan iman. Begitupun Isra wal Mi'raj Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang undang Allah. Kalau saya kan yang undang Pak Kiai. Dijemput pakai kendaraan buruk. Saya datang sendiri. Disambut panitianya, ketua panitianya malaikat Jibril, jenderalnya malaikat. Ini siapa ketua panitianya? Halo? Kepala desa ada ya? Kepala desa ada, biar enak kitanya. Kalau Pak Kiai takut kualat. Ketuanya kepala desa, ngejemput ngedampingin juga kagak. Betul. Kalau zaman sekarang dijemputnya pakai Alphard, Lamborghini, Ferrari. Emang pernah lihat loh? Pernah masuk ke dalamnya? Sarua aing enggak. Dijemput kendaraan istimewa yang mengundang Allah, yang pakai pendampingnya jenderalnya malaikat. Panitianya seksi konsumsi, seksi dakwahnya, semua para anbiya dan rasul ditunggu di Masjidil Aqsa. Jadi acaranya di Masjidil Aqsa tuh hari. Diundang makannya di Sidratil Muntaha. Kalau di sini gue dikasih makannya di mana? Palingan sekretariat. Kan? Ini diundang, asupan makanannya apa? Rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah. Saat malaikat Jibril membawa Nabi sampai ke Masjidil Aqsa, semua para anbiya dan rasul bertanya-tanya, "Ya Jibril, siapa ini orang?" Nabi Adam nanya, dijawab sama malaikat Jibril, "Wahai Adam, tidakkah engkau mengetahui engkau disebabkan diciptanya engkau karena manusia ini?" Siapa dia? Dia adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, ini orangnya yang begitu saya diizinkan untuk membuka mata, yang terpampang la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini dia orangnya. Nabi Musa nanya lagi, malaikat Jibril, ini siapa? Ini Rasulullah. Oh, ini nih berkat nama dia nih saya diselamatin dari kejaran Fir'aun. Allah buka lautan berkah nama manusia ini. Dan di dalam riwayat Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki, beliau mengatakan, jika seluruh anbiya dan rasul tidak dapat memandang wajah Nabi, maka dari itu Nabi dan Rasul tidak akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Karena memandang wajah Nabi dijumpakan oleh Allah di Masjidil Aqsa, maka anbiya dan mursalin wajib masuk ke dalam surganya Allah. Wajahnya Nabi membawa satu keuntungan untuk para anbiya dan rasul. Sekarang siapa? Para kiai, para alim ulama, pandangin baik-baik. Kenapa? Karena memandang para alim ulama, memandang para kiai, para fuqaha, maka sesungguhnya sama seperti dia memandangku, kata Nabi Muhammad SAW. Orang yang melihat para alim ulama, orang yang melihat kiai, itu pasti hatinya tergetar
untuk makin taat ibadah kepada Allah. Berarti dia masih dititipkan iman oleh Allah. Terusin gak nih? Begitu sampainya di Rafrafil Ahbar, malaikat Jibril sudah mulai agak mundur. Ayo ikut, kata Nabi. Kata malaikat Jibril, tapi cuman sampai ujung aja ya Rasulullah. Hamba nggak bisa ikutan masuk. Sampainya ke Sidratil Muntaha, Nabi melangkahkan, malaikat Jibril tambah mundur. Ditanya, wahai Jibril, engkau menemaniku perjalanan dari mulai dunia sampai ke Sidratil Muntaha, sekarang kau tinggalkan aku. Malu. Nabi Muhammad ingin berjumpa dengan Allah, malu. Yang undang Allah, tapi Nabi tahu diri bahwa dia seorang hamba, tidak pantas berjumpa dengan Allah dengan keseleborannya. Kita mau ketemu Allah, datang ke masjid cuman pakai kaos oblong, pakai kain bolong, dilihat remang-remang. Ibu mau kena dicuci setahun sekali. Perjumpaan hamba kepada Allah saat kita sholat. Saat kita sholat itulah perjumpaan antara kita dengan Allah, bertatapan langsung dengan Allah. Kenapa kita tidak bisa melihat Allah? Karena dosa kita banyak. Apalagi perempuan noh, istri sama suami galak banget, melotot matanya. Colok pak kalau ada istri yang begitu. Bu, ibu boleh punya sorga di bawah telapak kaki, tapi ingat ibu kan nggak bisa masuk sorga lewat kaki. Bisa nggak? Kecuali pintu Doraemon. Sorgaan kan begitu ya. Ibu bisa masuk ke dalam surga, kuncinya ada sama siapa? Suami.